Halo teman-teman semua, berjumpa lagi di channel Lifetech. Di video kali ini saya akan melanjutkan tentang LED strip kemarin ya teman-teman ya. Yang di video sebelumnya itu kan kita pakai IC, pakai transistor BC547 ya teman-teman, untuk menyalakan atau untuk mengontrol modul dengan tegangan yang melebihi 5 volt. Contohnya LED strip kemarin ya. Nah, saya punya solusi lainnya teman-teman untuk membuat 7 segment, yaitu menggunakan IC ULN 2803 ya teman-teman ya. Seperti ini IC-nya. Oke. Nah, jadi di video kali ini saya tidak menjelaskan bagaimana isi dalam dari IC ini, tapi langsung ke penerapannya ya teman-teman ya, di 7 segment. Nah, kerjanya seperti apa? Jadi IC ini memiliki 18 pin. Oke. Dari pin 1 sampai pin yang ke-8 ini adalah pin yang akan kita hubungkan ke Arduino, yaitu pin inputnya ya teman-teman ya. Jadi dari Arduino kita masukkan ke sini dan dikeluarkan dari seberangnya, pin yang seberangnya. Oke. Nah, jadi misalnya kita perintahkan high di Arduino dan kita hubungkan di pin yang pertama ini, maka di sini akan high, tapi dengan tegangan yang lebih tinggi ya. Oke. Nah, kita langsung lihat di skemanya aja ya, saya sudah susun. Jadi ini nanti saya menggunakan Arduino Uno ataupun Nano, sama aja ya nanti. Nah, jadi di pin yang pertama ini saya hubungkan dengan pin digital 7 di Arduino ya teman-teman. Nah, kemudian yang dua saya hubungkan ke pin digital 6, begitu seterusnya sampai di pin yang ketujuh ini ke pin 1 yang ada di Arduino gitu. Oke teman-teman. Nah, nanti masing-masing dari inputnya ini, misalnya yang satu ini, misalnya saya perintahkan di Arduino-nya high di sini, maka dia akan input ke pin yang sini dan pin 18 ini akan high. Oke, nanti akan menyalakan segmen yang A ini ya teman-teman ya. Jadi ini segmen A yang pertama, ini segmen B, yang ini segmen C, D, E, F, dan G yang terakhir itu. Oke. Nah, nanti di sebelahnya akan dihubungkan dengan baterai atau sumber DC ya teman-teman ya, yang tegangannya lebih tinggi daripada tegangan output dari Arduino gitu. Karena LED strip ini kan bekerjanya di kurang lebih 12 volt ya teman-teman ya. Bisa saya coba pakai 9 volt juga bisa. Makanya bisa dihubungkan dengan baterai. Cuman kurang terang ya teman-teman ya. Kira-kira seperti itu ya teman-teman. Untuk skemanya ini simple ya. Nanti ground dari baterai atau dari aki atau dari adaptor DC kita hubungkan di pin 9 ini. Jadi pin 9 ini nanti ground ya teman-teman. Dan groundnya juga dihubungkan dengan ground yang ada di Arduino. Oke. Nah, kita akan coba dulu hubungkan satu buah LED strip ya teman-teman ya. Kita cek apakah dia bisa bekerja, oke, sesuai dengan yang kita harapkan gitu. Coba saya sudah siapkan di sini rangkaiannya. Ini seperti ini teman-teman. Nah, ini saya mau coba pakai satu buah LED strip dulu ya. Jadi di sini saya akan colokkan di A1. Saya hubungkan dengan pin yang ini ya teman-teman, yang nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6, ke-6. Oke, jadi saya akan perintahkan yang 6 ini untuk berkedip. Nah, kita cek apakah dia bisa menyalakan LED yang di pin yang di seberangnya ini. Oke, kita coba. Kita program dulu ya di Arduino IDE-nya.
Jadi pertama-tama kita definisikan dulu pin ininya ya. Berarti integer, misalnya kita bilang LED ya sini ya, sama dengan tadi A1. Kemudian kita atur pin mode-nya, LED sebagai output. Nah, cukup seperti ini aja di setupnya. Kemudian di void loop kita atur digital right LED high. Oke, kemudian kita delay misalnya 1000 atau 1 detik ya, 1000 milisecond di sini. Kemudian digital right LED low, kita delay lagi 1 detik, 1000 milisecond. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Kita lihat apakah IC ini bisa bekerja sesuai harapan kita tadi ya. Kita upload. Kita colok dulu Arduino-nya ya. Kita colok dulu. Oke. Di sini saya sudah pasangkan dengan baterai 9 volt ya, teman-teman ya. Nih. Baterai 9 volt. Oke, kita coba lihat portnya sudah ada. Oke, kita upload. Oke, dan uploading. Nah, lihat teman-teman, dia berkedip sesuai dengan harapan ya. Nah, ini artinya apa? Ini artinya kita bisa pakai solusi IC ini untuk menggantikan yang kemarin saya bahas ya. Kalau kemarin saya bahas kan bisa juga sih, cuman kita perlu beberapa buah transistor BC547 yang video sebelumnya ya teman-teman ya, untuk bisa membuat 7 segment. Nah, kalau ini kan dia sudah teratur semuanya. Kita bisa mengeluarkan ada 8 output ya teman-teman ya. Jadi ada 8 buah output yang bisa kita keluarkan di sini dari nomor 1 sampai 8 itu, dengan hanya menghubungkan ground itu teman-teman. Nah, sekarang coba kita rakit 7 segment ya teman-teman ya, seperti skema yang saya sudah tunjukkan di awal ini. Kita akan rakit sama persis dengan ini. Saya sudah rakit. Mungkin kita coba coding dulu ya teman-teman ya. Nah, di coding ini kita hapus dulu teman-teman. Ini kita hapus semuanya, kita kosongin dulu ya. Nih, kita sisakan void setup dengan void loop. Nah, pertama-tama karena kita punya nanti 7 segmen. Oke. Kita punya 7 segmen, maka kita buat dulu sebuah array. Misalnya kita kasih nama segmen, kita kasih ukurannya 7. Oke. Untuk mendefinisikan pin mana aja yang kita pakai ya teman-teman ya. Nah, kan kita pakai pinnya adalah 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ya, sesuai dengan skema yang kita punya ini teman-teman. Oke, berurutan ya. Segmen A, B, C, D, E sampai G-nya itu 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Berarti 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ini teman-teman. Nah, setelah itu kita definisikan dulu ya di void setup-nya. Kita atur pin mode-nya ya teman-teman ya. Cuma karena kita sudah buat array, kita manfaatkan loop saja di sini. For. Nah, bagi teman-teman yang belum tahu apa itu loop, silakan simak video-video sebelumnya, saya sudah pernah bahas. Oke. Integer i sama dengan 0 sampai i-nya kurang dari ukuran segmennya ya, ada 7 tadi ya. Kemudian i++. Jadi dia akan nge-loop pin mode-nya satu persatu. Tidak perlu kita tulis sampai 7 kali ya. Pin mode segmen segmen I, kemudian kita atur sebagai output. Nah, seperti ini teman-teman, titik koma. Nah, jadi tujuan kita nanti itu ini kan kita atur pin mode supaya Arduino-nya tahu ya bahwa ada 7 pin yang mau kita pakai sebagai output ini ya, yang nantinya akan mengoutputkan 5 volt.
Nah, tujuan kita nanti di coding ini adalah ingin menampilkan angka di 7 segment dari 0 sampai 9, balik lagi dari 0 sampai 9 dan begitu seterusnya di void loop ini ya teman-teman ya. Nah, kita sudah punya 7 segmen sekarang. Sekarang kita tinggal pikirkan bagaimana cara menampilkan angka-angka di 7 segmen kita. Kita buat dulu kali ini ya, array 2 dimensi untuk menampung aturan on off dari masing-masing segmen ya. Maksudnya begini teman-teman, misalnya kita mau membuat angka 1, itu kan berarti hanya 2 segmen ini yang menyala ya kan, jadi angka 1. Oke, maka yang lainnya kita buat off. Nah, itu kan bisa kita masukkan ke dalam array ya teman-teman ya. Atau misal kita mau buat angka 2, berarti kan hanya ini yang nyala. Nih, hanya ini saja yang menyala untuk membuat angka 2. Nah, begini teman-teman. Oke, jadi sisanya tidak menyala. Segmen A dan segmen D tidak menyala gitu. Maka jadilah angka 2 nanti. Nah, bagaimana caranya? Ini kan ada 7 segmen. Maka kita buat array 2 dimensi yang ukurannya, karena ada 10 digit, maka ukurannya 10 kali 7 ya. Maksudnya ada 10 baris dan 7 kolom. Nah, ini array 2 dimensi. Saya juga sudah pernah bahas tentang array 2 dimensi. Silakan dicek nanti videonya. Berarti kita punya 10 baris dan 7 kolom. Oke. Sama dengan, nah nanti di dalam kurung kurawal ini kita akan masukkan 10 buah ini ya anggotanya. Saya copy dulu ini. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, ada 10 angka yang akan kita buat dari 0 ya. Nah, kalau 0 berarti kan semua segmennya menyala. Hanya segmen tengahnya saja yang mati. Kalau 0 ya, berarti hanya segmen ini aja yang mati. Artinya kita buat nanti 1, 1, 1, 1. Ini udah 4 ya, 5, 6. Nah, yang terakhir yang G, dia akan off. Oke, saya komen di sini A, B, C, D, E, F, G urutannya ya. Jadi kalau mau membuat angka 0, maka segmen A, B, C, D, E, F ini sampai F ini bernilai 1, artinya mereka nyala. Oke, sementara yang G mati. Oke, begitu seterusnya. Kalau ingin membuat angka 1, berarti hanya segmen C dan D yang menyala ya. Berarti A-nya 0, B-nya 0, C-nya 1, D-nya 1, sisanya 0 semua. Oke. Kemudian ini angka 1 ya, angka 0 ya tadi. Ini angka 0. Mungkin ini saya taruh di atas ya. Sorry. Nah, di sini. Berarti ini harus buat komen. Kemudian ini angka 1. Nah, untuk membuat angka 2 berarti yang mati hanya segmen A dan segmen D. Segmen A dan segmen D. Berarti ini A, B, C, D, E, F, G. Nah, seperti ini. Oke. Kemudian kalau mau buat segmen ini, ini 2. Kalau mau buat 3, kalau mau buat angka 3 berarti yang mati itu segmen A dan F ya. Segmen A dan F nya kita buat 0. A, B, C, D, E, F, G. Nah, seperti ini. Kemudian 4 berarti yang mati itu B, F, dan E. B, F, dan E. Berarti A-nya A, B, C. Ini mungkin agak lama, mungkin kalau teman-teman bosan melihatnya bisa di skip ke menit di depan ya. Tapi kalau mau belajar lebih serius mungkin bisa sambil ikutin. Kita buat angka 5 sekarang. Kalau 5 berarti gimana 5? 5 itu kan gini ya. Oke, 5 berarti yang mati itu C dan F.
C, dan F. Oke. A, B, C, D, E, F, G. Oke, sekarang angka 6. Angka 6. Angka 6 berarti yang mati hanya C. Oke, yang mati hanya C. Berarti A, B, C, D, E, F, G. Oke. 6. Kalau digit ke 7 berarti hanya B, C, D yang nyala. B, C, D yang nyala. Berarti A nya 0. B, C, D, sisanya 0. Oke. Angka 8. Angka 8 berarti nyala semua ya, teman-teman ya. 1, 2, A, B, C, D, E, F, G. 8 itu kan berarti nyala semua segmennya. 9. Kalau 9 berarti hanya segmen F yang mati. A, B, C, D, E, F, G. Nah, seperti ini. Jadi ini definisi dari digit ya, array dot dimensi. Ini artinya nanti kita akan ngeloop ke dalam array ini. Kalau mau ngambil baris yang ini, berarti kita buat ininya 0. Maaf ya, 0. Karena ini baris ke 0. Kalau dalam indeksnya di array itu yang pertama itu dibacanya 0. Oke. Jadi ini adalah baris ke 0. Nah, kalau kita mau buat ambil status dari segmen yang A, berarti kita masuk ke sini. Berarti kolom pertama untuk yang A. Berarti kalau mau ambil yang A, kita mau menyalakan segmen 1 dari A. Ini ya, berarti kita ambilnya di sini 0. Ya kan? Kemudian yang di sini 0. 0,0. Maksudnya ini 0, di sini 0 indeksnya. Nanti kita lihat deh di bawah, oke? Maka yang terambil adalah ini. Baris ke 0, kolom ke 0. Nanti lanjut dia ngeloop baris ke 0, kolom pertama. Baris ke 0, kolom kedua. Dan seterusnya sampai terakhir. Maka tercipta satu buah digit nanti. Entah itu 0, 1, 2, 3 sampai 9. Oke. Nah, selanjutnya kita masuk ke void loop ini. Kita masuk ke void loop. Nah, di void loop berarti kita harus punya 2 buah for ya di sini ya, teman-teman ya. Kita harus buat 2 buah for karena kita punya baris dan kolom. Oke, jadi kita buat dulu 2 buah for di sini. Pertama, kita akan nge-for untuk nge-loop untuk digit, maksudnya angka apa, angka keberapa yang mau kita munculkan. Berarti kan totalnya ada 10 ya. Berarti kita buat integer i sama dengan 0. Oke, habis itu i kurang dari, karena ada 10 angka nanti kurang dari 10. Oke, i plus. Nah, kemudian yang di sini karena kolomnya hanya ada 7, berarti kita buatnya maksimalnya 7 ya. Berarti integer, nah, kita ganti, jangan pakai i lagi, kita pakai j aja. Sama dengan 0, j kurang dari 7. Kemudian J++. Nah, jadi ini akan ngeloop pertama, dia masuk dulu ke baris ini. Di dalam baris ini kan banyak digit, banyak ini, indeks. Dia akan ngeloop satu persatu sebanyak 7 kali. Nah, itu artinya ya. Ini artinya ya, dia mulai dengan baris ke 0, baru dia ngeloop 7 kali, baru dia akan increment sekali, maka I-nya jadi 1. Berarti dia masuk indeks yang ke 1 sekarang. Baru dia ngeloop lagi 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sampai di sini ya. Nah, baru dia ngulang lagi begitu seterusnya sampai I-nya 10. Gitu. Oke. Nah, berarti setiap dia masuk ke dalam sebuah baris dan kolom, kita akan perintahkan digital. Oke, digital write segment. Berarti kita segmen keberapa ini? Segmen itu kan isinya ini ya. Berarti kita mulai dari ini ya. 0, 1, 2, 0, 0. Berarti kita ikut J-nya, teman-teman. Kita ikut J-nya di sini. Baru koma. Nah, statusnya biasanya digital write segmen kesekian mau diapain. Nah, dia akan ngikut si digit. Oke, digit berarti I, J,
J, I, J, tutup kurung, titik koma. Nah, kira-kira seperti ini teman-teman. Kita coba upload ya teman-teman. Nah, untuk yang kedua ini saya tidak pakai Arduino Nano, tapi saya akan pakai Arduino Uno. Saya sudah rakit sesuai dengan skema ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nanti rakitannya seperti ini. Oke. Nah, ini sudah sama persis dengan di skemanya. Jadi yang mau saya tunjukkan ke teman-teman hanya bagian ini saja, bagian segmennya saja ya. Ini saya sudah buat segmennya agak besar teman-teman, karena saya pakai LED stripnya lumayan panjang. Nih, saya akan perlebar nanti tampilannya. Tak ya teman-teman. Oke, kita colok dulu Arduino Uno-nya. Ntar kita upload teman-teman. Pilih Uno. Tadi kan kita pakai Nano ya, sekarang kita pilih Uno. Portnya sudah. Oh, ada error teman-teman. Expected before void. Oh, ada yang kita lupa ya di sini. Oh ya, di sini harus diakhiri dengan titik koma ya teman-teman ya. Oke, sudah done uploading. Ada yang kita lupa ya teman-teman ya. Bentar. Ini kalau teman-teman lihat, kalau saya redupkan lampunya, dia sudah ada tuh keluar. Nih, sudah ada teman-teman angkanya tuh. Bisa lihat ya. Nih, saya majuin. Oke. Kelihatan ya teman-teman, 7 segmennya. Ini agak besar. Jadi agak susah dilihat. Nah, ini dia tidak berubah angkanya. Kenapa? Karena kita belum kasih delay ya. Harusnya kita delay dulu ya teman-teman. Bentar. Ya, harusnya di sini kita delay. Kalau tidak delay, dia terlalu cepat kerjanya. Misal kita delay berapa misalnya? Setiap 1 detik misalnya. Kita upload ulang. Ini dia kerjanya terlalu cepat, jadi kita tidak bisa melihat perubahan digitnya. Nah, mulai bekerja dia teman-teman. Coba kita lihat dari agak jauh ya. Nah, seperti ini teman-teman. Bagus ya teman-teman hasilnya ya. Nah, ini saya pakai baterai 9 volt. Oke. Coba saya ganti dengan sebentar, saya ganti dengan adaptor 12 volt ya teman-teman ya. Tunggu sebentar. Saya cari dulu adaptornya. Nah, saya matikan lampu teman-teman. Nah, ini saya sudah pakai 12 volt ya teman-teman ya. Nih hasilnya. Oke. Dia akan ngeloop dari 0 sampai 9, nanti balik lagi ke 0 dan begitu seterusnya. Nah, nanti kita bisa terapkan di pembuatan jam digital ataupun pembuatan papan skor ya teman-teman ya. Ini kan masih prototype saja, ini kan kertas putih sebenarnya menutupi LED-nya. Oke. Ini kertas putih aja ini. Oke. Kita jadi gelap-gelapan ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya bagikan di video kali ini teman-teman. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Sebenarnya ada cara yang lebih simpel lagi ya codingnya ya teman-teman ya. Tidak harus menggunakan array yang begitu ribet buat logika kita. Sebenarnya kita ada lagi cara cepatnya, mungkin di video-video yang berikutnya akan saya bagikan ya teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah mampir di channel LifeTech. Semoga menjadi
sesuatu yang bermanfaat bagi teman-teman. Silakan bagikan video ini jika bermanfaat ya teman-teman. See you in the next video.